penting yaitu sholat berjamaah luar biasa apa pahalanya pasti diterima daripada sendiri. Lalu ada besar daripada aku kada sembahyang sama sekali. Orang yang meninggalkan sembahyang sunnah sembahyang salah sembahyang zuhur, ini zuhur aja lalu menangkan. Siapa meninggalkan sembahyang zuhur bersengaja sama dosanya membunuh 6.000 orang beriman. Itu baru salat zuhur. Salat zuhur ini paling nyaman di Dewi. Soalnya siang pas istirahat. Kalau di kantor itu apa yang isumah lah. Istirahat, salat, mamam. Ya kalau itu baru salat zuhur. Belum lagi asarnya, kayak pedagang. Belum maghrib, isya, apalagi subuh. Salat zuhurnya saja kita meninggalkan, sama dosanya membunuh 6.000 orang beriman, bukan orang Islam loh. Kalau orang Islam belum tentu beriman. Secara agamanya Islamnya cuma ada beriman, ada aja juga. Kalau beriman itu tentu nama Islam. Islam KTP, tapi barang ada asal ada KTP Islam. Jadi bila ada bantuan orang Islam dapat, bisa. Bayang ada. Jadi ilmu amal. Karena kalau kita beramal, kada ada ilmu ditolak juga. Mardot, ya Allah. Ini ada mabrur kayak haji dia oleh. Kalau haji mabrur diterima, ya Allah. Kalau haji mardut ya harus diterima. Arti mardut itu bukan berarti karena mardut itu bahasa kita ditolak. Apalagi nih guru kita ini kan apa? Beliau punya trapel, ya Allah, ya Allah. Jangan kan, apalagi kan tadi minggu kemarin sudah berkata. Artinya sedangkan berjamaah sampai yang berjamaah di kampung seperti kampung kita nih, artinya di Indonesia dan di luar daripada Makkah Madinah tadi diterangkan luar biasa pahalanya. Kalau di Makkah sampai yang berjamaah sampai yang sendiri di Makkah kan satu dibalas 100.000. Tapi kalau berjamaah di Makkah itu satu rakaat sama 2.500.000 rakaat. Lumayan. Ya Allah luar biasa. Tapi dalam kitab Nawak Nujatul Majalis kan terang satu rakaat berjamaah di Makkah itu sama 2.500.000 rakaat nilai daripada kota Makkah atau di Masjidil Haram. Mana tuh? Kamu tahu Makkah? Sekarangnya alhamdulillah deh Makkah itu murah pada bahari. Ya kok Makkah itu murah jujur. Kalau bahari kita 6 bulan udah sampai. Iwak wadi nanti bawa minum seraban. Bulitnya pernah 6 bulan nggak bisa tahu lah berapa biaya tuh lah. Promosi promosi dah. Bujur kan bisa. Jadi bahari itu kalau bukan banyak duit sama ini ngalih mencari apa naik haji itu coba 6 bulan sampai. Jadi kalau orang nak berhaji itu kira-kira apa namanya akhir Jumadil akhir itu berangkat ke Makkah 6 bulan kan sampai berhaji kan. Akhirnya boleh pulang kayak itu pulang. Berapa biaya ongkosnya ya kok baru seberapa beli? Kalau ini murah, kawan cepat pulang. Paling lawas mulai Jakarta itu 9 jam malam 9 jam atau 10 jam datang. Para saudara lawas kasih juga. Lawas sangat Abu Tay daripada nak Makkah. Karena benar, jadi arwah Abah Ulun kan waktu nikah, karena waktu Ulun nikah kasusnya Abah Ulun itu kan membawa sini kan suah alden nih, suah orang. Jadi arwah Abah Ulun itu kan membawa, hanya sama enggak sih dia sini toh lawas jauh kan lagi sangat akan bawa kamu hijau lah. Kamu tahu aja para kebakaran itu adalah sangat hijau lah. Jadi juga, jadi artinya makanya ke Makkah
istilahnya tuh orang berumrah atau berhaji apalagi, artinya carilah guru kita tadi kelebihan fadilat. Nang saya kira kita tuh walaupun gawian sama di Makkah tuh gawian sama bakat sama pada sampai yang menjadi, cuman kita ini karena ada ilmu yang mana ilmu ini nama ulah amalia kita ini yang tadinya pahala 10 bisa berlipat ganda. Itu kan gitu. Nah, timbul pertanyaan karena guru kita ada juga berada. Jadi kita ini berpikir kita ini berada dudukan di sini. Paling kita ini mendudukan ada ini nilai kira-kira 5 tahun 10 tahun nah paling lawas tuh 5 tahun menuntut ilmu hanya tahu di ilmunya oleh. Pertanyaannya orang tua kita kayak apa ibu sebenarnya ada. Kalau boleh itu aja pertanyaan kita ada. Nah, jadi alhamdulillah di dalam kita supaya keluarga kita supaya terutama di dalam sini diterangkan apabila dibaca ini 1 kali atau 2 kali 3 kali dihadiahkan untuk kedua orang tua, sekalipun seandainya kedua orang tua kita itu sekarang ini umpama berada di bawah karaknya api neraka jahanam. Ini seumpama jangankan seandainya, tapi apabila mereka membaca ini dihadapkan kepada kedua orang tua, maka Allah angkat langsung kedua orang tua kita. Ini nama kitabnya yaitu Al-Mashrab Al-Hali jelas. Al-Mashrab As-Safi Al-Hani kitabnya karangan daripada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Nah, beliau menerangkan di sini faidatun min kalamil Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur rahimahullah taala. Hadis sighasu idza quri'at 'ala al-mayyit kharaja minan nar walau kana fi qa'ri jahannam. Yaitu bacaannya Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad al-kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Sekali, 2 kali atau 3 kali. Habis itu bayangkan kedua orang tua kita atau hati kita ingat kepada kedua orang tua kita sesudah membaca itu dihadiahi 1 kali Fatihah selesai membaca ini. Seandainya kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu dalam keadaan disiksa oleh Allah atau disiksa dalam neraka, secara spontan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Masyhur di dalam kitab Al-Mashrab As-Safi Al-Hani tadi. Karangan Habib Muhammad Al-Haddad. Bacaannya sekali lagi bacaanlah. Bisa tulisannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kamala nihayata li kamalika wa adada kamalih. Jadi kita habis sembahyang wajib sembahyang fardhu kita sampai yang jam baca ini aja, aku baca ini aja, aku padahkan anak aku kayak belakang mati baca ini apa anak ingat kemarinnya mau Allah lebih anak dia dengan itu bisa orang kayak itu tuh masih ada ingat pas mati surah hati, maka dari anak ada ingat bisa ingat anak dia. Jadi berkat apa? Nah ianya tuh sampai yang itu adalah pokoknya modal utamanya. Jadi itu bacaannya. Jadi sesudah kita salat sebelum fardhu, sudah selesai wirid dan lain sebagainya selesai, kita duduk kan? Baca sekali, 2 kali atau 3 kali. Kita amalkan, niatakan dan pulang kita bayangkan supaya kita bayangkan kedua orang tua kita sudah meninggal dunia. Habis itu kita baca Fatihah sekali selesai.
daerah Nudagan. Kalau di bawah karak api narkajian itu pun karak itu di bawah dedek, tapi kalau di bawah karaknya berarti bunga. Bagaimana? Bacaan satu mas kira-kira laos baru bacaan. Iya. Mudah-mudahan ini kata guru kita juga, mudah-mudahan inilah apa yang kita baca, dan mudah-mudahan berkat dari kita bersama dan kita kelampayan. Mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah, wabil khusus hajat tuan rumah, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapat daripada keridhaan Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita, juriat-juriat kita, bini kita semuanya masuk surga beserta baginda Rasulullah dan wali-wali Allah Subhanahu. Ala hadirin ala masallallahu hadirin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sedikit kita mengambil keberkahan ilmu dan juga dapat nasihat dari beliau hadir berbicara bersama para buahnya kita mengambil keberkahan dan nasihat beliau kepada beliau. Kesempatan Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan seluruh para habaib, para zuriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus sahibul majelis, guru kita, guru basit, dan juga ahlul bait, Haji Mungil, sekeluarga. Mudah-mudahan kita semuanya dipandang, dinazrah oleh Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berkahi seluruh keluarga kita, harta kita, hidup kita, mati meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga guru Ahyadi dan para guru-guru di Sangatta, mudahan panjang umur berataan ya, sehat, murah rezeki, tambah bini kada usah ulun jagin, nabi kada usah. Nah, tambah bini cukup ulun jagin. Nah, alhamdulillah kita mungkin sedikit saja menyambung karena ini bulan Syawal di Martapura baru saja kan dihauli Datuk kita, Datuk Kalampayan di Masjid Dalam Pagar tanggal 5-6 Syawal tadi, yang alhamdulillah meriah sekali, mungkin salah satu yang terbanyak mungkin selama hidup ulun. Nah, ulun kan baru 17 Pak umurnya. Nah, mungkin salah satu yang terbanyak haul tanggal 5 atau 6 Syawal tadi di Masjid Jami Dalam Pagar. Terus semua juriat alhamdulillah gurulah kekumpulan di situ. Guru-guru kita, guru Masdar di situ, guru Muaz. Nah, di situ kekumpulan di haul situ alhamdulillah. Bertambah jadwal satu malam. Kalau biasa cuman bagian guru biasa tuh bagian kampung kami, kampung Melayu. Lalu malam besoknya kan acara haul inti. Tahun ini bertambah 3 agenda. Alhamdulillah bagian tahfiz, guru wildan, bagian kampung Melayu. Pokoknya meriah sekali alhamdulillah. Sebagaimana seperti biasanya, dan bikin kita terkenang-kenang gitu akan haul beliau tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun tanpa ada tausiah haulnya, puncaknya tanpa ada tausiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehabis itu berselang beberapa hari dilaksanakan lagi haul keturunan beliau yang sangat membanggakan sekali, Mujaddid Darussalam, yaitu haul Datuk Kasbul Anwar yang baru saja dilaksanakan. Belum tak panjang lebar, mungkin lagi 15 menit aja atau 10-15 menit ini insyaallah, karena habis ini mau pulang lagi ke Samarinda. Oke, ada jadwal ini.
Oke, jadi baru datang tadi siang, insya Allah pulang lagi insya Allah. Mudah-mudahan nanti insya Allah lah waktu yang lain kita ketemu lagi insya Allah. Pun maaf tadi terlambat, kesasat, gak tahu di jalan. Nanya kalau menjual minyak, kayaknya salah itu. Mas alo ahla zikri ikutum la ta'lamun. Alhamdulillah di telepon Guru Sohimi, jadi di pada isidin alamat jelasnya alhamdulillah. Jadi Datuk Kalampayan ini adalah seseorang anak yang bersangatan alim, yang soleh, yang dimana beliau mempunyai abah dan mama pun juga soleh dan soleha. Ini tertulis di dalam kitab bukuan atau tulisan Guru Irsyad dalam pagar, yang dimana saat itu disaksikan abah guru sepumpul saat itu. Tebal sekali, mungkin guru kasih bisi ya. Nah, yang Abu Daudi itu guru warna hijau. Nah itu. Di situ dijelaskan sebelum Datuk Kalampayan lahir, beliau mempunyai seorang ayah yang bernama Abdullah dan seorang ibu yang bernama Aminah. Lalu Abdullah dan Aminah ini mengharapkan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mempunyai keturunan soleh dan solehah. Maka dengan karunia Allah pada bulan Safar, ini ulun nih bukunya di mobil nih, biar aja hafal aja ulun insyaallah, hafal aja insyaallah. Bulan Safar maka dilahirkanlah seorang mutiara, ulama mutiara yang kilauannya sampai saat ini pun masih terasa, yaitu Jaddina Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan bulan Safar. Guru Udin lahir bulan Safar itu lah. Makanya ngaran sidin Muhammad Zokaruddin. Cuman jangan diwajib orang kata pura guru ayat. Ujur Larus lahir bulan Safar beginya, lalu dinamai Safaria. Itu Ujur Larus nanya guru basita. Artinya tuh apakah muslimah kah? Artinya kan supaya selamat daripada balak-balak bulan Safar. Apakah dinamai yang bagus-bagus gitu? Ini Bujur Larus yang kata pura Safaria tinggalnya anak lahir bulan Safar. Nah, jadi bulan Safar dilahirkannya Datuk kita. Selain Datuk kita, beliau mempunyai 4 saudara-saudari. Jadi bukan hanya Datunya, ayahnya, ibunya Datuk yang bernama Aminah melahirkan 5 orang anak. Datuk kita anak yang pertama, ya, yang kedua Abidin, yang ketiga Zainal Abidin, yang keempat Diang Pananah, yang kelima Nurmain. Ulun tidak berani menelusuri siapa itu Diang Pananah, tidak berani mengucapkan kalau tidak ada kitab atau referensinya. Banyak aja dia guru-guru, tapi kita tidak berani mengucapkannya karena tidak ada kitabnya ambilannya. Cuman yang tertulis itu Diang Pananah, ujar Guru Irsyad dalam pagar. Kita singkat aja, waktu 10 menit lagi. Nah, jadi berselang umur 7 tahun, kebetulan Datuk kita itu mempunyai keahlian seni lukis. Sebagaimana ayahnya Abdullah pun dahulu mempunyai keahlian seni lukis, seni pahat. Bahkan Abdullah itu mempunyai keahlian bisa bertukang, tukang kayu, tukang pahat. Itu abahnya Datuk kita, Datuk Kalampayan. Tatkala Kesultanan Banjar sedang mengadakan kunjungan, lalu Kesultanan Banjar ini takjub dengan lukisan yang dibuat oleh Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lalu Sultan Banjar saat itu mendatangi mamanya Datuk Kalampayan dan abahnya untuk memohon untuk dibawa dan dititip di istana kesultanan. Masih 7 tahun Pak Datuk dibawa ke kerajaan. Apa yang dilakukan Datuk tatkala dapat izin dari orang tua? Beliau umur segitu kecilnya, segitu mudanya, tahu diri di istana kerajaan. Gara-gara beliau tahu diri, maka beliau pun disayang oleh semua
apa guru, semua pihak istana kerajaan, mulai stafnya, pembantunya, pokoknya semua yang di kesultanan itu sayang kepada Datuk kita, karena Datuk itu tahu diri dibawa kemana-mana. Kada sama kita, model ada manja-manjanya, dan beberapa lagi kan kekanak-kanakan mana paham. Ini Datuk ini dewasanya sudah luar biasa, melebihi pada umurnya. Berselang dewasa, Datuk kita itu berkawin dengan seorang perempuan yang solehah. Kalau nggak hilap guru, bini pertama sini Datu Bajut, yang bernama Datu Bajut. Lalu berselang baru perkawinan seumur jagung, Datu ini punya hasrat keinginan untuk menuntut ilmu ke negeri Haramain Makkah dan Madinah. Bukan main-main lawasnya, bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sama kita ya kan, atau kawanan biasa 1, 2, 3, 4. Ini berapa bulan? 35 tahun lebih. Luar biasa. Sedikit sekali para cucu beliau yang apa mengikuti jejak langkah beliau. Ada ya Pak Guru Samanmulia dulu lah. Ada lagi yang meninggal siapa? Guru Sa'alani Thayyib. Sanadnya luar biasa. Allah yarham rahmatan wasi'ah. Guru Sa'alani Thayyib. Itu kalau dihitung ijak artinya yang mengikuti jejak langkah beliau, padahal sudah beliau 200 tahun lamanya meninggalkan kita, baru 2-3 orang anak kecucuan yang mengikuti jejak langkah beliau yang 35 tahun yang lamanya nuntut ilmu ke negeri Mekah Madinah yang saat itu tidak ada Wahabi lagi. Kubah-kubah Sayyidah Khadijah masih kenal. Kita hati-hati Pak. Ulun sering menyampaikan di Masjid Islamic Center Samarinda Pak. Hati-hati. Artinya kita jangan termanipulasi, jangan tertipu dengan apa yang ada saat sekarang. Coba kita tengok zaman sebelumnya, itu besar-besar kubah tuh Pak. Karena kan sekarang kekuatan money, politik aja kan, kalau kalau uang kan, kata orang Matapura, gancang duitnya, gancang juga menangnya. Biar kada pintar orangnya, pun maaf lah Pak. Ini kada di sini sama aja, Matapura sama aja Pak. Karena ulun dulu juga pengalaman ada juga masalah politik, jadi tahu kita seluk-beluknya. Pakai duit, kita gancang duit menang. Biar orangnya kada alim, biar orangnya apa? Kada ahlinya, tapi hati-hati kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang ditulis oleh Kiai Anwar Sa'rani Harith, Hidayatuz Zaman, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Apabila diserahkan perkara yang dimana perkara itu dia bukan ahlinya Pak, tunggulah kehancuran. Makanya kenapa banyak anggota-anggota dewan yang korupsi, dia bukan ahlinya, duduk. Betul Pak? Sama guru ataupun apa yang bukan ahlinya. Dokter aja kan masing-masing ada bidang, ada dokter bedah, ya kan? Ada dokter spesialis jantung, ada dokter gigi. Masa dokter gigi disuruh bedah orang Pak, bisa mati yang orang lain. Nah, bukan ahlinya. Hati-hati. Nanti akhir zaman kata Rasulullah, yang bukan ahlinya yang tampil. Siapa aja ini? Mau ustadznya, mau anggota dewannya, mau orang kayanya, mau pekerjanya, yang bukan ahlinya. Karena kita ini manusia itu khuliqal insan dhaifah. Nah, jadi di situ keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya nih guru basit misalnya ahli nahu, guru basit juga, ahli tafsir, guru basit juga, pastikan guru basit ini misalnya ada yang menguasai satu fan ilmu guru lah, yang menonjol bahasa Matapura. Kayak abah guru kita, guru sekumpul, itu kan yang menonjol sini tasawuf itu menonjol sini, masalah nur, masalah tasawuf, sini tauhid, itu menonjol sini fikih ahli guru, semua bidangi, cuman menonjol tasawuf. Alama-alama Kiai Anwar Sa'alani Arif, semua tuh dibagi. Para jurid Datu Bahar itu dibagi semua. Nih usul hadis ke sini gurunya, hadis ke sini gurunya, tafsir ke sini gurunya. Itu luar biasa itu. Jadi tidak ada yang merasa yang lebih alim, karena semua dalam bidangnya masing-masing sudah Pak. Datu kita 35 tahun meninggalkan istri beliau, masih hamil muda, yang kelak anaknya itu kalau kada hilap dinamai Syarifah. Itu anak pertama Datuk Kalampayan. Nah itu yang dulu terjadi kehilapan yang waktu datang, sekalinya Syarifah sudah kawin 2 Usman.
Nah, lalu dengan kealiman datuk menghitung ilmu falak, sekalinya hitungan menit aja dulu datuk ngawinakan napa dua Syekh Abdul Bugis daripada perkawinan Usman, dan padahal nih ujar guru tadi tidak ada apa jaraknya lawas 6 bulan mulai Martapura ke Makkah. HP boro-boro ada, pencipta HP aja belum lahir lagi. Iya, pencipta HP aja belum lahir lagi, boro-boro ada. Nah itu artinya tawakalnya orang bahari kita kayak Pak. Hah? Lawan jalan guru ayat tadi, kasihannya aja orang bahari menuntut ilmu kayak apa juga. Mana zaman peperangan kasihan. Jadi kita bersyukur alhamdulillah. Jangan gara-gara misalnya kalau ulun kan tepat waktunya insya Allah tak. Kecuali ulun asik larut bisa aja sejam. Nah ini kan, ini maka sedikit larutnya. Bentar lagi. Nah misalnya siapakah nanti yang ngisi ceramah sampai jam 11 biasa larut, lalu gelisah hati dia. Coba bayangkan kakek kita, datuk kita dahulu Pak, susah ngaji Pak karena zaman penjajahan, paham lah. Almarhum Kai badan cerita Kai ulun tuan guru Kiai Haji Mahlan Martapura Kampung Melayu Jarsidin, aku bahari dan guru syukur abahnya guru Tauhid pimpinan Darussalam menuntut ilmu. Apa artinya mengaji itu tahu bahasa rusuk lah, bahasa Kampung Melayu Pak nek Martapura apa bahasa sini guru sama aja kah? Sembunyi di bawah rumah, kan rumah adat banjir itu kayu Pak, kayu ulin, pada rumah panggung tinggi itu. Nah jadi di bawah itu Pak bersembunyi Pak, manani untuk menuntut ilmu ke rumah guru. Bayangkan Pak, ini duduk manis, sudah ada makanan, sudah ada minuman, jam 11 ngeluh. Nah, alasan kerja kita kalau dunia aja Pak gak habis-habis. Rasulullah pun sudah memberi jaminan. Manusia ini kalau dunia aja gak habis-habis kata Rasulullah, sampai mulutnya dipenuhi oleh tanah. Walaupun 1 gunung emas dikasih umatku kata Rasulullah, niscaya nafsunya, tamaknya akan menginginkan 1 gunung emas lagi. Apalagi kalau isi gunung emas. Nah, artinya mudah-mudahan kita akhiratnya imbang, dunianya imbang. Mudah-mudahan kita ada dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 71 orang Madinah idza balagu arba'ina sanah. Bila orang Madinah itu sampai 40 tahun Pak, mereka lebih memfokuskan diri untuk ibadah Pak. Kalau sampai yang sudah lewat 40 berarti warning menjadi lampu kuning sudah. Kalau ibarat lampu itu hijau, merah, kuning, ini lampu kuning sudah. Lampu merah itu kematian Pak, lampu hijau masa muda kita. Sebelum 40 sampai nggak bisa sholat duha. Nah jadi etikotkanlah, artinya lebih rajin lagi supaya kita bisa sholat duha walaupun sesibuk apapun. Dan jangan sampai naudzubillah min dzalik, masa mudanya nganggur, masa tuhannya kerja berat, kerja keras, naudzubillah min dzalik, tertawaan. Jangan sampai. Itu ngarannya tapaling. Kata orang Kampung Melayu Martapura, balik dukung murah. Nah itu. Ini bagusnya. Alhamdulillah namanya pian ini sudah mempersiapkan betul-betul waktu muda supaya enak masa tua. Lihat Alul Bait, beliau mengadakan majelis, insyaallah Pak Haji Mungil luar biasa, biar pahalanya banyak insyaallah nanti di alam akhirat di kubur. Kada gampangan di anak guru juz 1 orang kada paham mengaji, kada paham kada 2 guru kasih teh. Yang pertama teguring, yang kedua ada sebungul. Orang gak paham, walam yufham, kada paham, Allah Ta'ala berikan 7 kelebihan. Di antara kelebihan orang yang gak paham ngaji, semuanya ini gak mesti paham. Bisa aja ngantuk atau gak ngerti sama sekali apa yang isi kajian itu, tetapi hadir mengaji itu hadir. Orang seperti itu Allah Ta'ala berikan 7 kelebihan Pak. Di antaranya Allah Ta'ala ampuni semua dosa-dosa kita sebelum kita bergerak untuk pulang, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi datuk kita melajari artinya konsistensi sedikit dalam ilmu agama. Bahkan beliau pulang dari Mekah ke Martapura bukan untuk berpoya-poya, bukan untuk supaya minta dihormati manusia, tetapi beliau fokus mendidik anak dan istri-istri beliau. Banyak datuk kita bisi bini, wah ini kasihan gurunya, mana bisi agen umroh, agen haji, tetap jasa ikung bini.
Nah tertawaan kayak tiga ulun ini nah bisi agen umroh bungas gagah dulunya anak sikung ini masih bini kalau bahari kada banyak bunyi banyak bini ujar pepatah orang Banjar bini 1 2 wajar bini 3 4 baru orang Banjar. Nah ya. Kada salah guru basit mudah nih guru basit petambah ya jangan berdiam aja guru cukup kita aja yang tahu ya kan. Nah no abut kebinian guru bayan ya. Mudahan bertambah aja tahanannya. Barang bertambah anak kah ya lah jadi guru udin tak bertambah apa kah. Nah bagus saja orang alim banyak bisi bini jangan kalah dua paman beca ampun maaf. Paman beca banyak bisi bini di Martapura tuh paman beca 4 tidak bisi bini santai paman beca guranya dia. Nih orang alim tuh guru kesian anak bini 2 nya kan benar nak kayak jihad fisabilillah tuh bang. Nak kayak perang tuh bang jangan di datu sudah jatuh. Nah guru kita guru sekumpul guru judi ya pak. Guru judi 3 4 guru sekumpul makinnya Datuk Kampa yang sudahnya karena bapak banyak bisi keturunan yang soleh dan soleha dengan berkah bisi laki tuan guru karena apa kebiniannya bersembunyian kawin karena bapak karena cinta tuh 2 hati bukan untuk dipamer-pamerkan ya kan itu hakikat cinta karena yang dipamer-pamerkan pak tuh bahari ada guru basit kawinan jujurannya 2 miliar jujurannya 2 miliar guru basit teh kawin hanya 3 hari cerai untuk apa jujuran larang guru 2 miliar jujuran tapi 3 hari cerai pun maaf lebih baik diam-diam mansir nikah seadanya tapi sampai kemati nah itu guru lah ibaratnya seadanya Nabi kan kada di sini kan nih fikih luar biasa Nabi itu guru lah kada ada mah 15 juta aja Nabi kada ada guru lah artinya kan walau cincin dari hadid. Nah artinya sesederhana pun kada apa menikah tuh yang penting suka sama suka. Nih datu kita nih artinya kada mengeluarkan apa yang dilakukan sidin artinya kada salah di dalam kitab ataupun di mata para ulama. Sampai situ dulu alhamdulillah kurang lebih 20 menit mudah-mudahan ada berkahnya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Insya Allah kalau bahasanya lagi next time lah bahasa Inggrisnya kayak lain waktu insya Allah kita jumpa lagi. Ulun tadi pun maaf rencana mau hadir seperti biasa majelis Rabu babinian Guru Sohemi ternyata ulun kena prank kata Guru Sohemi Rabu akan datang baru mulai ulun ini niat mengajuti sidin juga sekalinya ulunnya dikajuti sidin ya mudah-mudahan kita berdatang pada umur sehat badan haji mungil sebel baik tambah sugi tambah berkah mudahan jangan terputus anaknya pun melanjutkan perjuangan beliau lebih sugih lagi nanti anaknya lebih berkah lagi majelisnya kita dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala amin 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 itu yang disampaikan mudah-mudahan kita ketemu lagi di pertemuan yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.